Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo SPDI dari UPTD SD Negeri 4 Purworejo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Berikut ini adalah video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah saya terhadap murid saya, yang termasuk daripada gambaran dari modul 1.4 tentang budaya positif yang saya pelajari. Sebelum dilanjutkan, perlu diketahui bahwasannya segitiga restitusi adalah suatu proses di mana guru mengajak murid untuk berdialog menyelesaikan kasus atau permasalahan mereka dengan bijak agar murid tidak merasa disalahkan atas tindakannya, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal kepada identitas sukses. Yang kedua, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku murid memiliki tujuan atau alasan, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke pemikiran proaktif, sehingga ketika guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan antara guru dengan muridnya. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi dari diri mereka atau motivasi intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan antara keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah skenario kasus yang diselesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama adalah saat pelaksanaan upacara hari Senin, Ananda Arum seringkali telat dalam mengikuti kegiatan upacara rutin. Selain itu, dia sering lupa memakai seragam lengkap ketika hari Senin. Sebagai guru, saya harus menyelesaikan masalah yang dirasakan Ananda Arum menggunakan tahapan segitiga restitusi. Duh, telat mana nggak bawa topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narum, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Ali, alhamdulillah Pak Ali. Ya. Oh iya Narum, Pak Ali boleh tanya sesuatu nggak? Boleh Pak. Tadi kan tadi pas upacara, Pak Ali lihat tuh Narum tuh kayak lari-lari kelar upacara, terus nggak bawa topi, jadi di barisan belakang. Itu tadi kenapa kok bisa kayak gitu? Dan itu sering loh Pak Ali lihat, kenapa? Begini Pak, tadi saya bisa karena mencari topi saya, karena lama tidak ketemu, jadi saya berangkat tanpa memakai topi Pak. Oh gitu, nggak apa-apa sih. Ya namanya lupa itu ya manusiawi. Pak Ali juga pernah kok lupa, itu pernah mengalami, dan semua orang, teman-teman juga pasti mengalami namanya lupa ya. Iya. Nah sekarang kamu pasti punya alasan lah kenapa kok tadi tergesa-gesa sampai telat, terus lupa bawa topi, itu kenapa? Alasannya itu kenapa? Iya Pak, saya kesiangan karena ketika dibangunkan oleh ibu saya sering tidur lagi dan saya selalu lupa menarik barang saya. Oh gitu. Sekarang kita tahu ya kenapa Narum suka telat upacara, lupa bawa seragam atau topi kayak tadi itu ya. Nah kira-kira yang bisa Narum lakukan agar hal itu tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dengan berusaha untuk tidak tidur lagi ketika sudah dibangunkan ibu dan menaruh perlengkapan sekolah saya di tempat yang sudah disiapkan ibu. Oh gitu. Jadi kalau habis dibangunkan tidur lagi ya? Iya Pak. Ya, mirip Pak Arif itu juga waktu kecil kayak gitu, tapi harus bisa berubah ya. Kira-kira perubahan tadi itu, cara tadi itu biar nggak tidur lagi, terus naruh barang di tempatnya, kira-kira Mbak Arum atau Nak Arum itu bisa melakukannya kapan? Nanti Pak, saya Iya. akan mulai agar saya menaruh barang di tempatnya dan tidak sulit ketika dibangunkan. Nanti sudah mulai ya, berarti besok insya Allah tidak terjadi lagi yang kayak kemarin-kemarin atau tadi itu ya. Iya. Baik, semoga nanti kedepannya Nak Arum bisa lebih baik lagi. Kemudian juga
Nah, lu pasti ingat kan keyakinan kelas kita? Apa kira-kira keyakinan kelas yang tepat? Mungkin keyakinan kelas datang tepat waktu dan disiplin dalam berpakaian ya Pak. Itu yakin bener ya, kita harus meyakini itu ya, datang tepat waktu, jangan telat, kemudian berpakaian dan sesuai dengan pakaian disepakati ya. Iya Pak. Betul, semoga nanti kita semuanya bisa melakukan kesepakatan kelas kita bareng-bareng gitu ya. Habis ini boleh ke kelas. Mari, terima kasih nih Narun sudah mau datang ke sini gitu ya. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi dan juga nanti tidak terulang lagi sebagaimana hari ini. Gak apa-apa ya, kita berbagi bareng-bareng. Habis ini ke kelas, belajar lagi, semangat belajarnya, dan semoga nanti kedepannya kita semua bisa menjadi lebih baik. Oke? Terima kasih. Kasus yang kedua, saat di kelas, Askia sering terlihat mengantuk dan tidak bersemangat. Bahkan terkadang dia sering izin tidak masuk sekolah karena sakit. Sebagai guru, saya harus menyelesaikan masalah yang dialami Askia menggunakan tahapan segitiga restitusi. Aku kenapa lo kak lemas? Aku capek. Kenapa? Aku semangat berat dan gak bisa tidur. Assalamualaikum Askia, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Andi. Alhamdulillah Pak. Baik ya, kok kayaknya terlihat lemas dan kurang semangat. Ada apa nak? Aku Pak capek. Mau ngantuk? Kok bisa ngantuk gitu kenapa nak? Apa begadang semalam? Gak apa-apa loh, gak perlu takut sama Pak Ari. Pak Ari gak akan marah kok. Kalau kamu cerita sama Pak Ari, malah Pak Ari bisa paham kenapa kamu di kelas ngantuk, kenapa kamu di kelasnya jadi lemas, gak semangat. Boleh tahu nggak Pak Ari? Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ada apa sebenarnya sih? Begini Pak, saya kemarin ulang tahun dan diberikan HP baru. Saya sering main game di kamar, itu karena itu Pak. Oh, karena sering main game di kamar, HP-nya baru. Iya Pak. Oh gitu ya. Kalau Pak Ari mungkin di posisi Askia ya Pak Ari mungkin ya sama ya. Kalau HP baru berarti kan lagi senang ya. Ya sama mungkin Pak Ari juga akan melakukan hal yang sama seperti Askia, suka begadang, pakai HP baru, main game ya. Tapi kira-kira yang dilakukan Askia itu bagus tidak, baik tidak untuk masa depan Askia nanti? Tidak Pak. Enggak baik ya, enggak bagus ya. Oh gitu, jadi Askia jadi lemas, gak semangat belajar, begadang gitu ya. Kira-kira yang bisa Askia lakukan apa untuk merubah ini? Biar Askia jadi lebih semangat lagi, nggak ngantuk lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan Askia? Saya jadi malas belajar, tidak bisa tidur banyak dan lupa mengaji. Jadi lupa ngaji juga. Nah kira-kira kalau sudah lupa ngaji, kemudian nggak semangat belajar, yang bisa Askia lakukan loh. Kira-kira apa? Biar semangat belajar lagi, biar nggak ngantuk di sekolah. Kira-kira apa? Mungkin nanti Pak saya akan bilang ke ibu akan membantu saya untuk mengatur waktu untuk bermain HP. Karena saya juga tidak berlebihan untuk bermain game dan itu lebih awal. Nanti minta bantu ibu ya untuk bantu Askia biar bisa mengatur main HP, main game. Boleh sih, mungkin Candy Crush atau apa, tapi jangan terlalu lama ya. Itu mungkin nanti bisa diatur Askia. Sama apa tadi? Tidak begadang ya. Tidak begadang. Nanti semoga nanti Askia bisa melakukan perubahan yang lebih baik ya. Kemudian ya, Askia kira-kira memulai itu kapan? Memulai perubahan tadi itu kapan kira-kira? Nanti Pak. Nanti ya, sudah mulai ya. Baik. Tapi Askia ingat kan ya dengan keyakinan kelas kita apa? Iya Pak. Kira-kira apa yang Kita harus semangat dan bertanggung jawab. harus semangat dan bertanggung jawab itu ya. Berarti nanti Askia siap ya untuk bisa memperbaiki ini semua ya. Nah, semoga nanti habis ini Askia bisa lebih baik lagi, semangat lagi dalam belajar gitu ya. Nah, habis ini nanti Askia boleh ke kelas ya. Ingat, Askia harus bisa menjadi lebih baik, nggak apa-apa. Pari paham kok itu. Oke, stop dulu. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Lampuspita. Saya dari UPTD SD Negeri 4 Rajo. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Ari karena sudah mengembalikan semangat saya dalam belajar. Terima kasih Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum dari UPTD SD Negeri 4 Kukuharjo. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari karena sudah menasehati saya dan sudah mau memberikan saya nasihat yang baik, sehingga saya disiplin ketika upacara dan berangkat membawa seragam yang lengkap ketika hari Senin. Terima kasih Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.